Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Sudah lama kita tidak bertemu di cerita kopi ya. Ini memang politik dan kopi ini berjodoh. Tapi sekarang ini ada tamu istimewa kita juga di sini, di samping para pengurus, fungsionaris dan juga kader-kader kita dari seluruh Indonesia, juga ada tamu kita, Pak Imran Khotan. Pak Imran ternyata ikutan di sini. Beliau mantan dubes kita di Cina. Selamat bergabung, Pak. Kembang, Pak. Belum kelihatan ya. Jadi saudara-saudara sekalian, sebelum saya memulai sedikit penjelasan tentang perang di Ukraina ini, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa beberapa tahun yang lalu saya secara pribadi dan kita di pimpinan Partai Gelora selalu menjadikan tema krisis global, yaitu krisis sistemik yang berlarut dan juga krisis kepemimpinan global sebagai tema pembahasan utama. Dan dilalahnya partai ini ditakdirkan lahir persis ketika krisis itu meledak yang diawali 2 tahun lalu dengan pandemi. Iya. Ya. Di awal pandemi kita juga sering mengadakan obrolan seperti ini dan saya selalu mengulang-ulangi satu kata bahwa krisis ini sifatnya sistemik, multidimensi, dan ini akan memakan waktu lama, berlarut ya. Berlarut ya. Saya juga menjelaskan rutenya bahwa setelah pandemi ini akan ada krisis ekonomi, kemudian akan ada krisis sosial dan krisis politik, dan kalau ada mismanagement ini bisa perang. Dan kenyataannya satu persatu dari proyeksi ini sekarang menjadi kenyataan. Dan anehnya ini terjadi pada saat orang semuanya tidak menduga. Kan Rusia sudah memasang pasukannya sebenarnya di perbatasan sebelum akhirnya benar-benar masuk ke Ukraina ya. Tapi saya ada di, coba bayangkan ini, saya ada di Hungari bulan lalu. Bulan Januari sampai awal Februari ya. Saya meninggalkan Hungari itu tanggal 6 Februari. Hungaria ini bertetangga dengan Ukraina. Ya, tangga langsung. Saya bertemu dengan beberapa pengamat politik di sana, akademisi, gitu ya. Dan saya tanya persoalan ini, kira-kira akan ada invasi nggak ke Ukraina? Mereka semuanya bilang nggak akan ada. Begitu saya pulang, saya sampai di sini keluar dari karantina, ini perangnya terjadi. Jadi kita semuanya menyaksikan satu krisis dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi sehingga susah sekali bagi semua orang untuk meramal. Tapi kita bisa membaca satu tren umum, tidak bisa meramalkan satu kepastian sesuatu yang pasti, cuma kita bisa membaca arah perjalanan situasi secara global. Bahwa krisis ini akan lebih dahsyat daripada yang kita duga, cuma dia akan meledak satu persatu secara bergiliran seperti ini kayak gempa tektonik begitu ya. Iya, ada gempa susulan. Iya. Nah itu saya perlu menggarisbawahi mukaddimah ini dulu karena Partai Gelora ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala lahir di tengah krisis. Saya mengulangi kembali makna ini ya. Dan karena kita ditakdirkan lahir di tengah krisis, mudah-mudahan kehadiran Partai Gelora juga akan menjadi jawaban bagi krisis yang sedang kita alami sekarang ini. Amin. Saya perlu menggarisbawahi, dan kita semuanya mengalami satu ide yang dari waktu ke waktu menemukan relevansinya, menemukan pembuktiannya di lapangan. Dan penting bagi kita untuk menyadari sejak awal bahwa kita mendirikan partai ini memang dengan landasan pemikiran yang kokoh dan sangat serius sekali. Gitu. Ini poin yang saya mau garis bawahi di awalnya. Yang kedua,
saya juga perlu menggarisbawahi satu perspektif dasar ya dalam memandang konflik di Ukraina ini, perang di Ukraina ini. Sebenarnya ini bukan perang antara Rusia dengan Ukraina. Ini penting untuk digarisbawahi. Ini adalah perang antara Rusia dengan Barat dan secara spesifik dengan Amerika. Gitu ya. Oleh karena itu kita mobilisasi global yang luar biasa dari seluruh negara-negara Eropa, negara sekutu Amerika, digalang semuanya untuk memberikan dukungan kepada Ukraina. Karena pada dasarnya memang ini bukan perang kecil. Ini letusan dari sebuah perang besar yang sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu kita perlu memahami terlebih dahulu latar belakang dari perang ini, dan yang kedua dampaknya serta proyeksinya ke depan. Ini poin yang saya mau garis bawahi. Sekarang kita mencoba memahami terlebih dahulu logika Rusia. Ini logikanya Putin dulu yang kita garis bawah ini. Kenapa dia melakukan apa yang sekarang dia lakukan? Kenapa dia perlu ke Ukraina? Saya mau menceritakan beberapa background dari ini ya. Yang pertama coba kita lihat map ini dulu ya. Coba kita lihat peta ini. Yes. Nah, saudara sekalian, perhatikan dua peta ini. Ini adalah peta yang menggambarkan posisi NATO dan Pakta Warsawa pada masa Perang Dingin dan setelah Perang Dingin. Jadi setelah Perang Dingin kan Pakta Warsawa bubar bersama dengan bubarnya Uni Soviet. Seharusnya pada waktu itu banyak orang yang berpikir bahwa NATO juga tidak punya lagi alasan untuk eksis. Toh lawannya sudah lewat juga begitu kan. Nah, tapi kenyataannya di bagian dari perjanjian antara sejak zamannya Reagan dengan Gorbachev ya. Iya. Itu ada perjanjian sebelum runtuhnya tembok Berlin itu supaya kalau ini di-merge kembali, ada reunifikasi kembali, seharusnya tidak perlu nanti ada perluasan NATO ke timur. Iya. Maksudnya ke wilayah yang tadinya dikuasai oleh Pakta Warsawa, Uni Soviet. Ya. Dan ada di bawah Pakta Warsawa. Tapi kenyataannya setelah Uni Soviet runtuh, justru ada ekspansi NATO. Satu persatu dari mantan negara Uni Soviet di Eropa Timur, pertama berubah menjadi negara demokrasi, ya, dan melepaskan diri dari Uni Soviet. Yang kedua, ini pada bergabung dengan NATO. Kemudian setelah itu bersamaan dengan pembentukan Uni Eropa juga bergabung ke Uni Eropa. Nah, negara-negara yang secara langsung berbatasan coba kita lihat petanya yang di bawah itu ya. Jadi misalnya di negara-negara Baltik ya. Itu ada Lituania, Latvia, Estonia. Itu ya. Nah, kemudian di yang sebelah timur itu ada Polandia, ada Hongaria, ada Romania, semuanya ada. Ini semuanya yang berbatasan. Nah, tapi kemudian yang tersisa ini yang merupakan red line bagi Rusia adalah Ukraina. Nah, itu yang jadi red line bagi Rusia ya. Ukraina ini itu buat Rusia ini adalah red line. Ini garis batas nih. Kalau sampai Ukraina masuk juga ke Uni Eropa dan kemudian gabung dengan NATO, maka kira-kira Rusia ini benar-benar tercekik. Habis dia pintunya. Dari sisi ini, Putin berpikir bahwa perang ini tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat, akhirnya kita pasti akan berperang. Nah, pada tahun 2014 kan pemimpin Ukraina dikudeta ya. Iya deh. Siapa? Yanukovych ya. Yanukovych yang pro Rusia. Dengan revolusi kuning itu ya. Revolusi kuning. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian muncullah Zelensky yang sekarang ini. Iya. Jadi
bersamaan dengan kudeta yang dilakukan kepada pemimpin Ukraina yang pro-Rusia itu, pada tahun yang sama, akhirnya Rusia memutuskan mengambil alih Crimea. 2014 itu. Dan sejak itu sanksi diterapkan kepada Rusia, sampai sekarang kira-kira sudah 8 tahun ya, dari 2014 ya. Jadi coba kita lihat ya, dari perspektif Putin, ini adalah red line, begitu masuk ke sini, itu artinya adalah tanda perang. Dan itu persis yang diusahakan oleh pemimpin-pemimpin Ukraina sejak Yanukovych itu dijatuhkan sampai munculnya Zelensky yang sekarang ini, untuk terus-menerus menyulut dan memang dipakai oleh Amerika sebagai provokator misalnya. Karena Rusia ini sudah benar-benar tercekik di situ dia. Jadi ini kita melihatnya dari perspektif keamanan nasionalnya Rusia itu. Ini yang poin yang pertama yang saya mau garis bawahi. Ini sebagai background ya. Poin yang kedua adalah di sini ada satu cerita, mungkin tidak cukup banyak orang yang menyadarinya. Cerita ini adalah pada waktu Reagan dan Gorbachev membuat perjanjian perlucutan senjata nuklir, kan wakil presidennya Amerika waktu itu George Bush, iya kan, George Bush senior. Tapi kenyataannya George Bush itu tidak terpilih pada pemilu presiden di Amerika tahun 92. Ya, kalah oleh Clinton. Kalah oleh Bill Clinton. Bill Clinton datang mewakili satu generasi baru Amerika yang sudah bosan betul dengan perang. Karena 40 tahun lebih masa perang dingin itu benar-benar sangat 40 tahun lebih ya. Hampir setengah abad sebenarnya itu perang dingin itu dari tahun 46 ya. Jadi orang benar-benar bosan dengan perang itu dan generasi Clinton itu fokusnya ke ekonomi. Sehingga kesepakatan perlucutan senjata nuklir itu tidak terjadi sepenuhnya. Nah, di masa Bill Clinton menjadi presiden Amerika, yang jadi presidennya Rusia itu adalah Boris Yeltsin, ya kan? Ya. Yeltsin ini sangat pro Amerika sebenarnya, dan Rusia mengalami liberalisasi ekonomi yang luar biasa. Sebenarnya juga ada usaha demokratisasi, begitu ya. Tapi satu fakta yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh banyak orang adalah bahwa bagi Rusia, Bill Clinton itu adalah blessing. Itu berkah bagi Rusia, karena akhirnya satu-satunya senjata pamungkas yang dia miliki tidak benar-benar dilucuti setelah kesepakatan itu. Yeah. Ya. Dan ini tapi timnya Bush juga agak susah mengangkat masalah ini karena orang memang sudah tidak kesana perhatiannya. Ini poin yang kedua. Jadi ketika Putin muncul sebagai presiden ini di akhir dari tahun 99 ya, dan resmi tahun 2000 menggantikan Yeltsin, dia langsung mengamankan persoalan ini, bahwa ini dia tetap masih mempunyai satu senjata deterrence ya, yang kuat sekali, dan ini akan memberikan dia bargain yang sangat kuat kepada Barat dari sisi itu. Tapi yang dilakukan oleh eranya Clinton adalah memperluas NATO itu tadi dan mendorong proses demokratisasi di seluruh kawasan itu. Timnya Clinton berpikir bahwa jauh lebih baik mendemokratisasi seluruh wilayah Uni Soviet dulu, termasuk Rusia, daripada sekedar melucuti senjata nuklirnya. Jadi itu beda prioritas itu ya. Beda prioritas itu. Jadi orang menyesali kenapa NATO harus melakukan perluasan, tetapi pada waktu yang sama sebenarnya ini ada perbedaan pandangan pada para policy maker di Amerika tentang cara mereka memperlakukan Rusia. Nah, negara-negara yang kemudian gabung dengan Uni Eropa sesudahnya dari Eropa Timur ini mengalami proses demokratisasi dan juga liberalisasi ekonomi.
Sebenarnya dampak dari demokratisasi di periode itu juga yang sampai ke Indonesia pada tahun 98. Iya. Itu satu paket itu dulu. Itu memang proses proyek demokratisasi global. Makanya ada satu klub pemikir di Barat itu menulis buku pada tahun 92. Di awal rencana kejadian itu akan terjadi, namanya The First Global Revolution. Memang itu revolusi demokrasi secara global, revolusi liberalisme berkuasa betul secara global, dan Amerika sebagai penguasa tunggal dunia. Waktu itu apa istilahnya? Polisi dunia ya. Ya, polisi istilahnya dunia. Bush dulu kan. Dia jadi penguasa tunggal. Nah, ini poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, ini background, ini penting untuk kita lihat. Begitu Putin naik berkuasa, yang dilakukan pertama kali oleh Putin itu adalah melakukan konsolidasi elit, kemudian menjaga integritas teritorialnya. Nah, PR yang paling berat bagi Putin di awal itu adalah masalah Chechnya. Iya. Ya kan? Betul. Karena negara-negara Kaukasia ini semuanya yang besar sekali merupakan bagian dari Rusia, itu kan masih dapat impact dari perang Afghanistan ya. Iya. Yang semuanya ingin menyusul merdeka bersamaan dengan merdekanya negara-negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, ini semuanya merdeka semuanya. Yang bagian Kaukasianya juga ingin merdeka. Cuma masalahnya adalah Chechnya ini adalah salah satu sumber gas paling kaya di Rusia. Jadi bagi Putin ini tuh nggak ada toleransi. Nah, di masa Yeltsin berkali-kali Federasi Rusia ini kalah dalam perang melawan pasukan Chechnya itu. Yeah. Saya kira kalau teman-teman yang dulu mengikuti perang ini masih ingat dulu nama pahlawannya Chechnya dulu, Shamil Basayev gitu ya. Nah, ingat dulu kan yang kemudian mati ya, syahid itu. Nah, di masa Putin dari tahun 2000 sampai 2005 ini close case semuanya. Dia take over betul, dia hancurkan dulu Grozny, habis itu dia take over kembali, dan yang sekarang ini Ramzan Kadyrov ini orang yang kemudian berbalik bersekutu dengan Rusia dengan Putin, dan sejak itu secara umum PR internalnya Rusia yang paling basic itu selesai. Tahun 2008 kan Georgia juga pengen gabung kan? Iya. Ini kalau ini gabung buat Rusia, ini juga masalah red line, dan karena itu dia take over 2 wilayah Georgia pada waktu itu. Yang satu namanya Osetia, saya lupa satu yang satu lagi. Ya. Osetia namanya, yang satu lagi saya lupa. Arzak. Nah, itu. Nah, bagi Barat ini sudah pertanda buruk gitu. Artinya artinya Putin ini membawa ide yang tidak bisa kita baca. Dia punya nyali ini. Unpredictable gitu. Dia punya brutalisme di satu sisi, tapi juga punya visi di sisi yang lain. Dan karena di periode tahun itu, waktu periode awal Putin berkuasa, Putin dapat keuntungan dari perang Irak gitu ya. Dari kehadiran pasukan Amerika ke Irak, yaitu naiknya harga minyak gitu ya. Putin dapat untung besar dari situ. Nah, cuma waktu dia dapat untung besar ini, Putin ini orang yang hemat. Dia nggak boros. Dia nabung di sini di periode ini. Tapi dia memantau. Nah, ini ada yang lucu, saudara sekalian. Di awal Putin naik berkuasa, dia bicara dengan Clinton, sempat bicara dengan Clinton. Bagaimana kalau Rusia gabung dengan NATO sekalian? Jadi nggak perlu ada lagi. Udah menyatu aja kita semuanya, nggak ada perang lagi kan? Nah, cuma Clinton menolak. Jadi sejak itu Putin mulai punya perasaan bahwa Barat ini memang tidak pengen kita ini. Masih dianggap musuh. Masih dianggap musuh aja, padahal kita udah kalah gitu kan. Udah istilahnya kita udah hancur lebur seperti ini, masih aja dianggap musuh gitu loh. Jadi sudah mulai terbentuk ide itu pada Putin sendiri gitu ya. Nah, di konferensi Munich gitu ya, itu ada konferensi tentang pertahanan, security, global security kan. Pembicaraan ini mulai diangkat oleh Putin di awal-awal itu, di pertengahan tahun 2000-an awal gitu ya. Itu sudah mulai diangkat tema-tema seperti ini.
Tapi kemudian justru tidak mendapat jawaban. Malah NATO semakin agresif melakukan ekspansi dan lebih agresif lagi setelah kasus Georgia itu ya. Iya. Nah, saudara sekalian, tanpa kita ketahui atau diketahui banyak orang, sebenarnya ada satu peristiwa tahun 2007-2008, yaitu proyek perlombaan senjata besar-besaran antara Amerika plus NATO dengan Rusia. Di periode itu, Amerika melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem pertahanan rudalnya. Tapi Rusia juga melakukan modernisasi militer besar-besaran. Walaupun anggarannya jauh di bawah Amerika, tapi untuk ukuran ekonomi Rusia itu angka yang sangat besar, 100 miliar dolar per tahun. Dimulai dari tahun 2008. Jadi begitu Obama naik jadi presiden, ini racingnya itu perlombaannya sudah terjadi. Nah, tapi semua orang berpikir bahwa karena senjata nuklir ini di satu sisi sebagai deterrence itu diperlukan, orang perlu melakukannya, tapi di sisi lain orang juga menghindari melakukan itu. Jadi orang semuanya mencoba melakukan perlombaan senjata yang luar biasa. Di tahun itu juga Cina meningkatkan anggaran persenjataannya lebih agresif juga gitu. Jadi memang sudah terjadi perlombaan persenjataan yang luar biasa gitu. Bersamaan dengan itu di tahun 2008 kita mengingat ada peristiwa besar yang lainnya, yaitu krisis ekonomi. Iya. Nah, jadi di sini saudara sekalian, ini dua background yang saya mau garis bawahi. Background yang pertama, bahwa pada akhirnya negara adidaya ini saling mencium. Yang incumbent mencium penantang, yang penantang mencium incumbent ini nggak mau damai sama kita gitu. Jadi ini adalah perang supremasi. Ini dulu. Orang saling merasa bahwa Anda tidak boleh menjadi besar dan karena itu perlu dicekik. Dan itu yang dilakukan persis oleh NATO. Putin juga berpikir bahwa kalau Anda terus mencekik saya akan mati. Dan saya bodoh kalau saya tidak melawan. Jadi ini karakter, tabiat dari sifat dari perang supremasi itu. Itu masalah kedikdayaan, makom gitu loh. Ini makomnya penguasa, dia nggak mau orang lain berkuasa. Dan karena itu dia mencium setiap potensi kekuatan-kekuatan lain yang menantang. Secara ekonomi bagi Amerika Rusia bukan tantangan, tapi secara ekonomi Cina adalah tantangan besar bagi Amerika. Iya. Cuma secara militer, Rusia adalah tantangan yang lebih bahaya daripada Cina. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, Amerika secara resmi mendefinisikan Cina dan Rusia sebagai musuh negaranya. Sebagai musuh Amerika. Jadi coba kita lihat. Jadi memang apa yang sekarang ini terjadi, ini punya background yang panjang. Sejak di periode-periode ini pula lah kita sudah mulai berbicara di dalam banyak diskusi-diskusi kita menjelang sebelum pendirian Partai Gelora tentang tren ini. Bahwa dunia sekarang ini sedang mengarah ke satu titik ledak yang sangat besar. Cuma orang tidak menduga bahwa titik ledaknya itu dimulai dengan pandemi. Sebenarnya dampak yang paling buruk dari pandemi dalam 2 tahun terakhir ini adalah mood orang itu jadi buruk. Pikiran orang semua jadi buruk karena tidak bisa bergerak. Dan sekarang ini kita lihat tiba-tiba pembicaraan tentang pandemi ini hilang. Bukan masalahnya hilang, tapi pembicaraan tentang pandemi ini jadi hilang. Gitu lah. Ini background yang poin yang kedua. Jadi ini adalah perang supremasi pada akhirnya. Yang kedua adalah dalam sejarah Barat, krisis ekonomi besar itu selalu mempunyai satu jalan keluar, perang besar itu. Perang besar itu. Jadi begitu masalah-masalah ekonomi tidak terselesaikan, cara yang paling efektif, paling simpel menyelesaikannya adalah perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, semua backgroundnya adalah ekonomi. Krisis ekonomi. Jadi saudara sekalian, kita lihat ini orang sampai di penghujung sudah. Dan itu sebabnya saya mengatakan di Gelora Talks kemarin bahwa
perang di Ukraina ini adalah gong. Selamat tinggal Tatanan dunia lama. tatanan dunia lama dan selamat datang tatanan dunia baru. Yang baru ini seperti apa tidak ada yang tahu. Nah, kira-kira begitu, Mas Yura.